Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Bambang Suprayitno, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi 1, dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas B20, kelompok 3, yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri, yaitu Sofi Alifa Nur Aini, dengan NIM 20804241061. Yang kedua ada Irmawati dengan NIM 20804241063. Dan yang ketiga yaitu ada Putri Rizkita dengan NIM 20804241079. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai utility and demand. Nah, mari kita mulai dengan cardinal utility. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cardinal utility itu? Nah, cardinal utility itu menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Jadi, jika kita memutuskan untuk mengonsumsi suatu barang, maka akan dibandingkan antara manfaat yang kita peroleh ketika mengonsumsi barang tersebut dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, ciri-ciri dari teori kardinal ini biasanya menggunakan analisa kurva total utility dan marginal utility. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu, yaitu tentang total utility, average utility, and marginal utility. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai utility atau utilitas. Jadi, utility atau utilitas itu merupakan manfaat atau nilai guna atau sebuah kepuasan yang diperoleh konsumen ketika mengonsumsi sejumlah barang. Jadi, utilitas itu merupakan manfaat atau kepuasan yang kita peroleh ketika kita mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang pertama yaitu total utility. Total utility adalah sebuah nilai keseluruhan kegunaan yang diperoleh dari mengonsumsi atau kegiatan konsumsi. Misalnya, ketika kita mengonsumsi barang berjumlah 0, maka total utility-nya juga 0. Karena kegunaan yang diperoleh ketika kita mengonsumsi barang 0, maka hasilnya juga 0. Nah, ketika kita mengonsumsi satu barang, maka nilai keseluruhan kegunaan yang diperoleh itu 30. Nah, kemudian ketika semakin bertambah barang yang dikonsumsi, maka semakin bertambah pula total dari nilai keseluruhan kegunaan yang diperoleh dari kegiatan mengonsumsi tersebut. Begitu pula selanjutnya. Nah, ini merupakan kurva dari total utility. Ketika kita mengonsumsi barang berjumlah 0, maka total utility-nya juga 0. Nah, ketika naik menjadi 1, maka total utility-nya menjadi 30. Dan naik lagi 1 menjadi 2 barangnya, dan kemudian total utility-nya menghasilkan 50. Dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah mencapai titik maksimum atau mengalami kepuasan yang maksimum, maka mengalami penurunan karena ketika kita mau mengonsumsi suatu barang dan benar-benar sudah merasa maksimum, maka nilai keseluruhan kegunaan barang tersebut akan semakin menurun. Nah, kemudian yang kedua yaitu average utility. Average utility merupakan kepuasan yang diikuti konsumen dari per unit komoditas yang dikonsumsi, atau disebut juga dengan utilitas rata-rata. Jadi kepuasan yang didapatkan oleh konsumen dari per unit komoditas yang dikonsumsinya. Nah, misalnya
mengkonsumsi satu barang, maka total utility-nya kan 30 dan average utility-nya 30. Nah, average utility ini ditemukan dengan menghitung total utility dibagi dengan kuantitas barangnya. Jadi 30 dibagi dengan 1, maka hasilnya juga akan 30. Nah, kemudian ketika barangnya naik 1 menjadi 2, kemudian total utility-nya juga akan bertambah menjadi 50, maka average utility-nya yaitu 50 dibagi dengan 2, maka hasilnya 25. Begitu pula seterusnya sampai berapapun, maka rumusnya yaitu total utility dibagi dengan kuantitas barang. Kemudian yang ketiga yaitu marginal utility. Marginal utility merupakan tambahan utility dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Nah, ini berarti tambahan kepuasan dari penambahan suatu unit barang yang kita konsumsi. Nah, marginal utility ini memiliki rumusnya yaitu delta total utility dibagi dengan delta kuantitas. Misalnya, ketika kuantitas 0, total utility 0, maka marginal utility-nya itu tidak ada karena tidak ada yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika barangnya naik menjadi 1, maka total utility-nya juga naik menjadi 30. Nah, dari sini dapat kita tentukan bahwa delta total utility yaitu 30 dikurangi 0, maka hasilnya 30, dan dibagi dengan delta kuantitas yaitu 1 dikurangi 0, maka hasilnya merupakan 1, dan 30 dibagi 1 adalah 30. Nah, bagaimana ketika barangnya naik menjadi 2? Nah, ketika barangnya naik menjadi 2, berarti kan total utility-nya juga naik menjadi 50. Nah, berarti cara menghitungnya 50 dikurangi 30, kemudian dibagi dengan 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 20 dibagi dengan 1, hasilnya 20. Nih, maka marginal utility-nya akan mendapatkan 20. Nah, begitu pula selanjutnya, yaitu ketika kuantitasnya menjadi 3, maka total utility-nya menjadi 60. 60 dikurangi dengan 50, maka hasilnya 10, dan kemudian dibagi 3 kurangi 2, 1. Berarti 10 dibagi 1, hasilnya adalah 10. Nah, ini menunjukkan grafik dari marginal utility. Ketika kuantitasnya itu 1, maka marginal utility yang diperoleh itu adalah 30. Nih. Nah, ketika kuantitasnya bertambah, maka marginal utility-nya itu akan menjadi 20. Nah, ketika kuantitasnya 3, maka marginal utility-nya 10. Nah, ini dapat dilihat bahwa kurvanya itu semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan ketika kita mengkonsumsi suatu barang dan menambah barang tersebut secara terus-menerus, maka nilai dari barang tersebut akan semakin berkurang. Nah, misalnya ketika kita makan pada saat dalam keadaan lapar, maka awalnya itu kita akan mendapatkan kepuasan yang tinggi. Nah, ketika kita sudah cukup merasa kenyang, namun kita tetap makan terus-menerus, maka kepuasannya itu akan semakin berkurang. Nah, begitu pula seterusnya. Ketika kita sudah benar-benar kenyang dan kita masih memaksakan untuk makan, maka akan semakin kelamaan menjadi negatif atau memiliki dampak negatif. Misalnya seperti
sakit perut, atau yang lainnya karena terlalu banyak makan yang akan menghasilkan dampak negatif. Nah, kemudian terdapat sebuah hukum yang dikenal dengan the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility merupakan sebuah hukum yang mengatakan bahwa bila konsumen menambah barang yang dikonsumsinya secara terus-menerus, maka tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya akan semakin berkurang, bahkan bisa menjadi negatif. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada kurva ini, terdapat suatu garis yang menurun. Itu menyatakan bahwa ketika kita menambah barang secara terus-menerus, maka kepuasannya itu akan semakin berkurang. Misalnya, ketika kita merasa haus, maka kita minum 1 gelas. Nah, itu akan mendapatkan kepuasan yang cukup banyak. Namun, pada gelas kedua, kepuasannya itu akan menurun. Nah, kemudian yang selanjutnya juga akan menurun. Nah, meskipun kita sudah merasa tidak haus, namun kita tetap akan terus-menerus minum, maka akan semakin menimbulkan dampak negatif seperti sakit perut. Nah, itu seperti pada grafik ini. Ketika kita tetap memilih untuk minum secara terus-menerus, maka akan mencapai titik di negatif. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu consumer surplus atau surplus konsumen. Surplus konsumen itu merupakan kesenjangan antara utilitas total suatu barang dengan nilai total pasarnya, atau dapat dikatakan bahwa kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Nah, selanjutnya langsung saja kita praktikkan cara mengukur surplus konsumen. Di sini terdapat 4 calon pembeli, yaitu Putri, Andi, Reza, dan Gita. Nah, masing-masing anak ini memiliki kesediaan membayar yang berbeda-beda. Putri memiliki kesediaan membayar 100.000, Andi memiliki kesediaan membayar 80.000, Reza memiliki kesediaan membayar 70.000, dan Gita memiliki kesediaan membayar 50.000. Nah, misalkan harga barangnya adalah 80.000. Berarti di sini letak Putri. Andi terletak di sini. Andi. Dan Reza terletak di sini 70.000. Kemudian Gita 50.000 terletak di sini. Nah, kan harga barangnya itu 80.000, berarti di sini. Nah, maka yang mendapatkan surplus konsumen itu adalah Putri, karena Putri memiliki kesediaan membayar 100.000, berarti 100.000 dikurangi 100.000 dikurangi dengan 80.000, maka hasilnya adalah 20.000. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa surplus konsumen untuk Putri adalah 20.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu demand derivation. Bagaimana marginal utility dapat membentuk demand derivation? Prinsipnya, cardinal utility jika digambar akan naik seperti pada gambar dan akan mengalami maksimum. Kenapa maksimumnya seperti ini? Karena dalam cardinal utility berlaku hukum diminishing marginal utility, yaitu hukum yang mengatakan bahwa bila konsumen menambah barang yang dikonsumsinya secara terus-menerus, maka tambahan kepuasan atau marginal utility-nya akan semakin berkurang, bahkan bisa negatif. Jadi yang diminishing atau mengalami pengurangan itu marginalnya, bukan total utility-nya. Total utility-nya semula terus bertambah, tapi karena berlaku hukum diminishing marginal utility, maka suatu ketika total utility-nya akan menurun. Pada saat kita belum mengonsumsi suatu barang apapun,
maka total utility-nya masih 0. Tapi selanjutnya, karena kita mengonsumsi di awal, maka kita memiliki tambahan kepuasan yang besar. Pada saat mengonsumsi barang yang keenam, total utility-nya sudah mencapai titik maksimal, karena marginal utility-nya sudah berada di titik 0. Garis marginal utility ini yang disebut dengan diminishing marginal utility. Jadi, marginal utility-nya akan terus menurun. Barang normal apapun pasti akan mengalami marginal utility yang menurun. Ibaratnya kalau kita makan 6 buah permen. Ketika kita makan permen yang ke-6, kita akan merasa sakit gigi karena kebanyakan mengonsumsi permen. Ketika dilanjutkan, maka total utility-nya akan menurun, karena marginal utility-nya sudah berada di titik negatif. Sehingga ketika ditambah konsumsinya, total utility-nya tidak akan bertambah, tapi justru malah berkurang. Jika marginal utility negatif, maka kita akan sakit. Sehingga kita tidak merasakan manfaat, tetapi malah merasakan ketidakmanfaatan dalam mengonsumsi suatu barang. Maka, marginal utility-nya ini bisa dikonversikan dari yang semula satuannya utility menjadi satuan moneter, seperti rupiah atau dolar. Artinya, semakin besar manfaat yang diperoleh, maka akan semakin besar pula pengorbanannya atau rupiah yang dikeluarkan. Sebaliknya, ketika semakin kecil manfaat yang diperoleh karena kita sudah menambah jumlah konsumsi suatu barang, maka rupiah atau pengorbanannya juga akan semakin kecil. Sehingga dari situ muncullah demand. Jadi, demand itu bisa diderivasikan dari marginal utility yang dikonversikan menjadi satuan moneter. Baiklah, yang selanjutnya yaitu individual to market demand. Pengertian: permintaan pasar atau market demand adalah jumlah permintaan individu terhadap suatu barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Apa itu permintaan individu? Permintaan individu mengacu pada kuantitas yang diminta oleh konsumen per unit waktu dengan harga tertentu. Tabel permintaan permen. Tabel tersebut menunjukkan daftar permintaan permen untuk 2 orang, yaitu Lina dan Ali. Pada tingkat harga berapapun, daftar permintaan Lina menunjukkan jumlah permen yang dia beli, dan daftar permintaan Ali menunjukkan jumlah permen yang Ali beli. Permintaan pasar pada tiap tingkat harga merupakan penjumlahan dari kedua permintaan individu. Saat harga permen yaitu Rp0, maka permintaan Lina sebesar 12, permintaan Ali 7, dan permintaan pasar yaitu jumlah permintaan Lina dan permintaan Ali, sehingga permintaan pasarnya yaitu 19. Begitu seterusnya, sampai pada saat harga permen Rp2.000, permintaan Lina yaitu sebesar 4, dan permintaan Ali yaitu 3. Sedangkan permintaan pasarnya yaitu 7. Ini didapat dari penjumlahan permintaan Lina dengan permintaan Ali. Kurva permintaan individu, kurva permintaan Lina, dan kurva permintaan Ali. Grafik tersebut menunjukkan kurva permintaan yang terkait dengan daftar permintaannya. Perhatikan bahwa kita menjumlahkan kurva-kurva permintaan itu secara horizontal untuk memperoleh kurva permintaan pasar.
Dengan kata lain, untuk menemukan jumlah barang yang diminta secara keseluruhan pada suatu tingkat harga, kita tambahkan jumlah permintaan tiap individu yang kita dapatkan dari sumbu horizontal pada masing-masing kurva permintaan individu. Sebagai contoh, pada saat harga permen 2000, permintaan Lina yaitu sebanyak 4 biji permen. Sedangkan Ali pada harga 2000, permintaan akan permennya sebanyak 3 biji permen. Kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar ini menunjukkan bagaimana jumlah permintaan dari suatu barang berubah nilainya ketika harganya juga berubah, dengan asumsi semua faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang tidak ada yang berubah. Dapat disimpulkan bahwa permintaan pasar sebagai jumlah permintaan individu, yang artinya jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang yang diminta oleh semua pembeli pada setiap tingkat harga. Jadi, kurva permintaan pasar diperoleh dengan menambahkan kurva-kurva permintaan individu. Sebagai contoh, tadi pada saat harga permen 2000, permintaan Lina sebanyak 4 biji permen, sedangkan permintaan Ali 3 biji permen. Dari situ kita dapat memperoleh jumlah permintaan pasarnya, yaitu sebanyak 7 biji permen. Sehingga dari tabel dan kurva tersebut, pada harga Rp2.000, Lina menginginkan 4 biji permen, sedangkan Ali menginginkan 3 biji permen. Jumlah permintaan di pasar untuk harga ini adalah 7 biji permen. Selain dari teori kardinal, pada teori perilaku konsumen terdapat pula teori ordinal. Pada teori ordinal, konsumen diasumsikan tidak bisa mengetahui kepuasan, tetapi mereka bisa meranking barang mana yang bisa memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Atau dapat diartikan, teori ordinal adalah teori yang mengasumsikan di mana kepuasan konsumen tidak bisa dihitung, tetapi dapat dibandingkan. Mengapa nilai guna ordinal muncul? Karena berdasar atas kritik nilai guna kardinal, yaitu tidak setiap orang mengetahui berapa kepuasan yang dia dapat ketika dia mengonsumsi suatu barang, maka kepuasan tersebut hanya bisa dibandingkan. Selanjutnya, dalam teori ordinal terdapat beberapa asumsi dasar. Di antaranya yang pertama adalah rationality, yaitu konsumen bersifat rasional, di mana konsumen tahu persis tipikal produk yang dia konsumsi, sehingga konsumen dapat membandingkan. Yang kedua adalah utility, yaitu selera konsumen bisa di-ranking atau konsumen tersebut bisa mengetahui tingkat kesukaannya. Yang ketiga adalah transitivity, yaitu konsumen konsisten dalam mengambil keputusan pemilihan antar kombinasi komoditi. Konsumen juga sanggup untuk membandingkan kelompok barang atau konsumen sanggup untuk memilih barang. Yang keempat ada unsatiety, yaitu konsumen tidak dapat mengalami kejenuhan atau konsumen dianggap tidak pernah terpuaskan. Selain itu, terdapat pula ciri-ciri teori ordinal. Yang pertama adalah utilitas konsumen ketika mengonsumsi barang tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Dan yang kedua adalah menggunakan analisa kurva indiferensi dan kurva anggaran. Pada teori ordinal terdapat indifference curve atau kurva indiferensi. Indifference curve atau kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Diberikan contoh bahwa diketahui salsa mempunyai sejumlah uang. Berikut kombinasi buah yang mungkin dibeli oleh salsa. Pada tabel berikut diketahui bahwa kombinasi A memiliki 14 mangga dan 2 apel. Sedangkan pada kombinasi B
terdapat 8 mangga dan 4 apel. Dan pada kombinasi C, terdapat 4 mangga dan 8 apel. Dan yang terakhir, pada kombinasi D, terdapat 3 mangga dan 10 apel. Sehingga jika digambarkan, kurva indiferensinya adalah sebagai berikut. Di mana pada sumbu Y merupakan kuantitas mangga dan pada sumbu X merupakan kuantitas apel. Diketahui bahwa ini merupakan titik kombinasi A, di mana terdapat 14 mangga dan 2 apel. Selanjutnya, merupakan titik kombinasi B, di mana terdapat 8 mangga dan 4 apel. Selanjutnya, terdapat titik kombinasi C, di mana terdapat 4 mangga dan 8 apel. Dan yang terakhir, terdapat titik kombinasi D, di mana ada 3 mangga dan 10 apel. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa indifference curve memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah berslope negatif atau berkemiringan negatif. Mengapa demikian? Karena jika kita menambahkan satu barang, maka kita harus mengorbankan barang yang lain. Seperti halnya contoh tadi, bahwa kita ingin menambahkan apel, kita harus merelakan mangga. Selanjutnya adalah cembung terhadap titik origin. Mengapa demikian? Karena semakin banyak barang yang kita miliki, maka semakin banyak barang yang mau kita tukar kepada barang lain. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit barang yang kita miliki, maka semakin sedikit pula barang yang ingin kita tukar kepada barang lain. Hal ini berkaitan dengan MRS atau Marginal Rate of Substitution atau tingkat substitusi marginal, yaitu berapa banyak yang harus dikorbankan untuk menambah satu barang untuk menjaga tingkat kepuasan. Yang ketiga adalah semakin jauh dari titik origin atau semakin ke kanan, maka utilitas semakin besar. Mengapa demikian? Karena jika barang ditambah, maka kepuasan konsumen akan bertambah. Selanjutnya adalah kurva tidak berpotongan. Mengapa demikian? Karena adanya sifat transitivity pada asumsi dasar ordinal tadi dan juga pada indifference curve, kepuasan ini memiliki tingkat yang sama. Sekian pembahasan mengenai teori ordinal. Selanjutnya, kelompok kami menyajikan berita mengenai surplus konsumen. Riset tersebut mengungkapkan bahwa layanan Grab memungkinkan pelanggan menghemat uang yang awalnya mereka persiapkan untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Uang yang dapat disimpan dari sebelumnya dialokasikan untuk melakukan perjalanan, sekarang dapat digunakan untuk membeli barang-barang lainnya. Artinya, pelanggan dapat memanfaatkan surplus yang dinikmati untuk membeli barang atau jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.